Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pada hari Jumat jam setengah 10, insya Allah saya akan melaksanakan sholat Jum'ah di Masjidil Haram Masyian alal aqdam, alias jalan kaki, karena memang sudah 3 hari operasi bisolawat di stop ke Haram untuk persiapan jamaah haji menuju ke Ar-Muzna. Kali ini saya dari Hotel Tara Raudhah. Kita lihat di samping saya, di kanan saya tadi, saya jalan kaki ke Haram. Insya Allah menempuh jarak 2 kilo lebih sedikit. Kalau di waktu sekitar 20 menit lebih sedikit. Jadi 1 menit menempuh berapa kilo? 1 kilo ya. Karena biasanya 20 menit, sekitar 20 kilo. Ini saya sudah jalan keluar dari Hotel Tara Raudhah itu, yang coklat tinggi itu, menuju ke terowongan Faisaliyah atau Nafaq Tariq Al-Malik Fahd. Karena jalan ini jalan Malik Fahd, meskipun Raudhah ini Hayyu Al-Faisaliyah atau daerah Faisaliyah. Namun jalan layang ini adalah jalan layang King Fahd atau Al-Malik Fahd. Di depan kita sudah ada terowongan. Kita lihat biasanya jalur ini dilewati oleh bis solawat. Namun kali ini karena bis solawat berhenti beroperasi, maka dia digunakan oleh para pejalur kaki yang hendak ke Haram. Sebagian dari saudara-saudara kita yang melaksanakan haji sudah ada yang mulai berangkat ke Ar-Muzna. Namun bagi saudara-saudara yang melaksanakan tarwiyah, sudah berada di Mina untuk mabit di Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, isya sambil subuh. Setelah ba'dah subuh nanti mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke Arafah. Sedangkan rombongan kami yang mengikuti program pemerintah atau program reguler itu insya Allah ke Arafahnya nanti ba'da asar atau jam setengah 5-an. Jadi saat ini masih bisa dimungkinkan untuk kita melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di Masjidil Haram. Baik saudara sekalian, kita akan memasuki terowongan King Fahd Road Tunnel atau Nafaq Tariq Malik Fahd. Nafaq Tariq Al-Malik Fahd ya. Akar katanya sama ternyata ya, antara terowongan yakni Nafaq dengan Nifaq. Nafaq. Berarti orang-orang munafik itu seperti terowongan begitu, yang tidak kelihatan dari atas, dia bisa kelihatannya itu dari bawah. Mungkin maksudnya semacam itu ya. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan dari atas, namun ternyata lubang di bawah, namanya nafaq, atau mungkin kita kenal dengan istilah munafik. Kita lihat, mungkin kita review sebentar sebelum nanti kita skip. Bentuk-bentuk terowongan di Saudi Arabia memang besar-besar karena kondisi geografis dari Makkah sendiri atau apalagi Masjidil Haram itu dikelilingi dengan gunung-gunung berbatu ya, sehingga kalau melingkar otomatis akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu membuat terowongan ya di sekitar Masjidil Haram agar jalur transportasi itu lancar. Dan setiap terowongan kita lihat nanti di atas itu ada blower-blower yang mensuplai udara, baik itu yang udara keluar maupun masuk, yang melewati terowongan ini. Kita bayangkan andai kata terowongan ini tidak ada blower yang terus menghisap dan menyemburkan udara, akan sangat-sangat tidak nyaman sekali berada di terowongan ini. Namun kalau saat ini kita tidak ada kendaraan bermotor, lantas sendirian jalan, rasanya enak berada di terowongan ini ya. Artinya tidak terlalu panas karena ada blower itu. Kita lihat seperti mesin pesawat, kita lihat di atas itu ya. Terus nantiasa menyemburkan angin yang akan mengeluarkan atau meneruskan hawa panas yang ada di terowongan ini, maupun nanti kalau ada kendaraan bermotor adalah emisi gas buang terus keluar dari terowongan. Makanya meski ini jalan terowongan, kita masih tidak merasakan penat atau tidak merasakan sesak begitu ya. Kita masih bisa menghirup udara bebas seperti biasanya. Kita ini lihat nih, kita lebih dekat lagi. Nah, ini blower dari terowongan. Di kanan kiri
semua ada itu, depan belakang. Lantas di sana juga ada. Di terowongan satu ini kita mendapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 blower yang dia terus mengibarkan atau memutarkan angin untuk mengeluarkan udara panas atau emisi dari dalam terowongan ini. Di depan juga masih ada satu terowongan lagi sebelum nanti kita akan masuk ke wilayah Shib Amir atau wilayah Gaza, yang itu adalah batas untuk masuk ke Masjidil Haram. Baik, saya skip dulu. Nanti kita lanjutkan ketika saya sudah memasuki daerah Shib Amir. Alhamdulillah, kita telah keluar dari terowongan Faisaliyah. Saat ini kita menuju ke Masjidil Haram. Kita lihat sangat lengang ya, karena memang bis sholawat sudah tidak beroperasi lagi dan sebagian jamaah sudah melakukan sunat tarwiyah. Nah, kita lihat sepi sekali. Biasanya terminal Shib Amir ini dipenuhi dengan bis-bis jamaah haji, tapi karena peraturan dari pemerintah Arab Saudi memang melarang bis-bis sholawat atau memerintahkan bis sholawat untuk berhenti beroperasi 3 hari sebelum Arafah, maka kita lihat terminal yang biasanya ramai dengan bis-bis itu sepi sekali, sehingga mungkin yang beribadah di Masjidil Haram pun sangat berkurang, karena mungkin sebagian dari mereka juga sudah melakukan yang namanya tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu adalah sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sebelum beliau melakukan wukuf di Arafah. Beliau mengambil persediaan air di Mina, dan disunnahkan di situ untuk 1 hari di Mina, di tepatnya di Masjid Khaif ya, untuk mengambil perbekalan air sebelum besok pagi itu menuju ke Arafah. Kita lihat sangat lengang, tidak seperti biasanya kita biasa melihat suasana Masjidil Haram di luar hari tarwiyah ini. Bis-bis hanya berjajar, kita lihat di sini banyak sekali berjajar, dan kita lihat di first ring road dari Masjidil Haram itu tampak sepi sekali. Tampak sepi sekali. Karena memang instruksi dari pemerintah sendiri untuk melakukan sholat Jum'ah di hotel masing-masing. Tapi saya ingin mencoba melihat bagaimana keadaan Masjidil Haram ketika masuk masa tarwiyah ini, sehingga mungkin apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Alhamdulillah kita sudah sampai ke terminal Shib Amir ya, yang biasanya ramai sekali dengan bis-bis. Saat ini hanya tinggal bis-bis yang mungkin mengangkut jamaah non-Indonesia saja ya. Ini gambaran dari luar dari terminal Shib Amir. Nanti ketika kita mendekati Masjidil Haram, insya Allah saya akan kembali untuk memberikan gambaran kepada saudara sekalian. Jadi kita lihat kosong sekali, biasanya ketat penjagaan dan juga ramai jamaah. Tapi pada Jum'ah menjelang sholat Jumat ini sangat lengang. Kita bisa lihat kelengangan di sisi timur laut dari Masjidil Haram atau dari sisi terminal Shib Amir. Nanti apakah kita diarahkan sebagaimana biasanya bisa memasuki ring 1 dari Ka'bah atau dari Masjidil Haram melalui pintu Babus Salam, atau kita diputar kembali untuk ke Babul Fath. Kita akan lihat nanti akan saya laporkan kembali ketika akan masuki Masjidil Haram. Kita lihat kelengangan sisi timur dari Masjidil Haram, terutama ketika hampir masuki waktu sholat Jumat. Kita lihat sangat lengang sekali. Nah, kita lihat sangat lengang sekali. Ada beberapa jamaah yang mungkin baru melaksanakan tawaf atau i'tikaf atau umroh, baru keluar, sangat lengang sekali. Dan kita lihat di sini sangat lengang sekali sisi timur dari Masjidil Haram. Kita masih terus menyusuri Masjidil Haram. Kita lihat di situ, kita coba ambil jalan yang berbeda ya. Kita lihat atau kita ambil jalan yang menuju Babus Salam, atau nanti kita masuk lewat King Abdul Aziz ya, pintu Abdul Aziz yang dari sisi selatan, karena kita sudah sering masuk lewat sisi Babul Fath ya, yang ada di sana. Kita mencoba untuk masuki Masjidil Haram dari sisi selatan atau Bab Malik Abdul Aziz, atau mungkin nanti di Babus Salam. Saudara sekalian yang saya hormati, tadi kita tidak diperbolehkan untuk masuk lewat Babus Salam maupun Babus Sofa ya. Kita diarahkan semua masuk lewat Bab Malik Abdul Aziz. Nah, kita lihat Bab Malik Abdul Aziz. Alhamdulillah, ini adalah Bab Malik Abdul Aziz
yang berada di sisi barat daya dari Masjidil Haram, dan ini diperuntukkan bagi jamaah yang memakai pakaian ihram yang langsung menghadap ke Ka'bah. Kita lihat di situ menghadap ke Ka'bah. Dan kita lihat di Jumat Tarwiyah ini sangat tenang sekali. Kita lihat jarang sekali atau tidak sepadat sebagaimana biasanya. Kita bisa langsung menghadap Ka'bah, dan mungkin kita nanti akan tawaf sunnah ya, mumpung keadaan matofnya lagi sepi. Insya Allah banyak fadilahnya. Baik, kita lihat ini pintu masuk Masjidil Haram dari Bab Malik Abdul Aziz yang dikhususkan untuk jamaah yang memakai pakaian ihram. Ini sebentar saya akan mencopot sandal untuk masuk wilayah inti atau ring 1 dari Masjidil Haram. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah masuki Masjidil Haram dari Bab Malik Abdul Aziz. Kita lihat di Jumat ini masih lengang, masih cukup lengang ya, karena di Tarwiyah masih dibersihkan jalan-jalannya untuk menuju ke Masjidil Haram. Ini adalah dari Bab Malik Abdul Aziz. Mari kita berdoa menghadap Masjidil Haram, mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar ditambah keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man zarahu wa syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Kita lihat, kita akan masuk area tawaf. Kita akan mencoba untuk tawaf sunnah, utara tawaf sunnah. Terima kasih.